Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ayu Lestari dari Pendidikan Kimia 19B dengan NIM 430141909. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kimia fisik 2, yaitu kesetimbangan sel elektrokimia. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kimia fisik 2 yang diampu oleh Ibu Sri Kadarwati dan Bu Endah Fitriani Rahayu. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai sel elektrokimia itu sendiri. Jadi sel elektrokimia itu merupakan komponen yang dapat menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia. Contohnya yaitu sel kering dengan dua terminal penghubung yang diberi tanda plus dan minus. Contoh dari sel kering ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu batu baterai yang bentuknya silinder itu yang bentuknya tabung. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi di sini kan komponen yang dapat menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia. Biasanya kan ketika kita menggunakan baterai tersebut mungkin untuk remote dan lain sebagainya itu kan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan itu berasal dari reaksi kimia yang terjadi di dalam tabung tersebut. Nah, dalam proses ini juga dihasilkan kerja yang diberi lambang W. Nah, nilai W ini lebih kecil atau sama dengan min delta G atau energi bebas Gibbs. Untuk yang selanjutnya yaitu potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha yang dilakukan untuk membawa muatan positif satuan dari tak terhingga, di mana potensial listriknya 0 ke titik yang bersangkutan. Nah, potensial listrik ini diberi lambang Pi. Dan Pi ini bisa dicari dengan rumus bagi berikut, yaitu Pi sama dengan W itu kerja per Q. Q itu muatan. Nah, tadi kan ada dua titik ya, dari titik pertama ke titik kedua, berarti ada dua Pi, Pi1 dan Pi2. Nih, Pi1 dan Pi2 adalah potensial listrik dari dua titik dalam ruang, serta ada W1 dan W2, yang merupakan jumlah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q ke titik-titik tersebut. Nah, pertanyaannya apabila titik muatan tersebut dibawa ke titik 2 misalkan, apakah akan langsung diperoleh nilai kerja 2 atau W2? Ini jawabannya. Jadi nggak langsung diperoleh W2, tapi perhitungan W2 itu diperoleh dari persamaan berikut, yaitu W yang dihasilkan pada saat muatan tersebut dibawa ke titik 1, lalu proses ketika muatan tersebut dibawa dari titik 1 ke titik 2 yang diberi lambang W12. Jadi W2 sama dengan W1 plus W12. Nah, untuk rumus perbedaan dari Pi1 dan Pi2 bisa dilihat pada persamaan berikut, yaitu Pi2 min Pi1 sama dengan W12 per Q. Kemudian dapat juga ditulis seperti ini, W12 sama dengan min dW sama dengan E dQ. E itu merupakan perbedaan atau selisih dari Pi2 dan Pi1 atau Pi2 min P1. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu potensial kimia dari spesies bermuatan. Jadi, kecenderungan lepasnya partikel bermuatan, ion atau elektron dalam fase itu bergantung pada potensial listrik fase tersebut. Jadi, misalkan aja kita menanamkan suatu potensial listrik negatif yang besar pada sebuah logam misal, maka kecenderungan untuk lepasnya partikel negatif tersebut juga akan meningkat. Ini kita juga bisa mengibaratkan ada dua buah bola yang diberi nama M dan M aksen. Di sini juga berarti nanti ada dua potensial listrik ya, yaitu Pi dan Pi aksen. Nah, apabila nanti ada sejumlah muatan yang ditransfer dari M ke M aksen, maka untuk menghitung jumlah kerja yang dihasilkan dari sistem dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu min dW sama dengan Pi aksen min Pi dikali dQ. Nah, tadi kan di awal juga sudah disebutkan bahwa nilai W itu kurang dari atau sama dengan min delta G atau energi Gibbs. Seperti ini ya. Nah, dari persamaan ini berarti kita juga bisa menghitung harga dG, yaitu dengan persamaan berikut. dG sama dengan Pi aksen min Pi kali dQ. Nah, nanti apabila yang diketahui itu adalah potensial kimia suatu elektron atau mu, berarti kan ada sejumlah mol elektron ya yang ditransfer. Nah, kita bisa mencari dG dengan rumus berikut ini.
apabila yang diketahui adalah potensial kimia suatu elektron atau mu. Dg sama dengan mu aksen Dn min mu Dn. Seperti itu. Nah, Dn mol elektron ini membawa muatan negatif dq, dan nilai dq ini sama dengan min F Dn. F itu merupakan muatan per mol elektron yang nilainya F sama dengan 96484,56 coulomb per mol. Nah, dari kedua persamaan yang di slide sebelumnya ya, kita bisa menghitung ini harga muncul persamaan baru, yaitu mu aksen min mu sama dengan min F kali pi aksen min pi. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada sel Daniell. Ilustrasi dari sel Daniell ada di gambar berikut ini. Ini ada dua sistem. Ini yang pertama, di sebelah kiri itu ada logam seng, dan di sebelah kanan ini ada logam tembaga. Nah, keduanya ini direndam dalam larutan garam dan dihubungkan dengan platinum. Di bagian luar elektrodanya dihubungkan dengan platinum. Kemudian di sini juga ada jembatan garam sebagai ini ya, tempat untuk mengalirnya arus listrik. Karena kan kedua sistem ini tidak bercampur, tapi arus listriknya itu bisa mengalir dari anoda ke katodanya. Nah, ini bisa dituliskan diagram selnya sebagai berikut. Jadi untuk anodanya itu di sebelah kiri dan katodanya di sebelah kanan. Di sini kan berarti anodanya itu zinc dan katodanya itu tembaga atau Cu. Untuk diagram selnya bisa dituliskan sebagai berikut. Ini ditulis untuk ini dulu elektroda dari platinumnya, kemudian ada logam sengnya, kemudian ion sengnya, kemudian ini jembatan garam ditandai dengan dua garis ini, jembatan garam, kemudian ion tembaga, lalu logam tembaga dan logam platinum yang terhubung dengan elektroda tembaga. Nah, di sini juga memiliki potensial listrik masing-masing. Platinum pun memiliki potensial listrik yang di sini diberi lambang dengan Pi1. Ini dari platinum 1 yang terhubung dengan elektroda Zn. Nah, nilai Pi1 ini sama dengan Pzn. Dan untuk platinum 2 ini juga memiliki Pi2 yang nilainya sama dengan Pi tembaga. Nah, ini karena ada Pi1 dan Pi2, karena ada dua sistem, maka nantinya akan ada perbedaan potensial listrik yang diberi lambang E. Nah, E ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan berikut. E sama dengan Pi di sebelah kanan min Pi di sebelah kiri. Kalau di sini berarti Pi sebelah kanan itu Pi2 dan Pi sebelah kiri itu Pi1. Kemudian kalau untuk sistem seng dan tembaganya, Pi sebelah kanan itu tembaga dan Pi sebelah kiri itu seng. Nah, baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai kesetimbangan sel elektrokimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga karena belum bisa memberikan contoh soal ya, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.